Sahabat yang baik, salam sehat. Jangan lupa pakai masker kalau lagi keluar rumah. Kali ini saya membaca naskah Cari Angin yang dimuat koran Tempo terbitan 5 September 2020. Judulnya Calon. Saya bermaksud menyoroti calon-calon yang ikut dalam pilkada serentak bulan Desember nanti. Terutama bagaimana memilih calon itu. Siapa yang paling berkuasa menentukannya. Saya baca dengan santai saja. Seperti tulisan itu yang sangat ringan dan santai sebagai bacaan akhir pekan. Kalau ada celetukan saat saya membaca, biarkan saja. Toh, naskah aslinya akan saya tayangkan di layar ini. Oke, saya mulai. Jangan lupa dong, subscribe dulu channel saya ini. Calon. Pemilihan langsung kepala daerah serentak sudah memasuki tahap pendaftaran calon. Meski COVID-19 terus melonjak naik, nampaknya kepastian pilkada pada 9 Desember tak bisa lagi diundur. Mungkin karena pilkada itu menggerakkan sektor ekonomi, para calon akan datang mengunjungi masyarakat dan tentu membawa sembako sebagaimana biasanya. Setidak-tidaknya membawa masker dibagikan kepada masyarakat. Karena kalau ketahuan menyerahkan uang disebut money politik. Itu kalau ketahuan. Apakah masyarakat menyambut gairah pilkada kali ini? Di berbagai daerah nampaknya lesu. Masyarakat rada cuek. Pandemi corona membawa pengaruh. Orang lebih suka mengais rezeki setelah ladang kehidupannya tertutup gara-gara COVID-19. Tapi itu bukan penyebab utama dari kurang gairahnya masyarakat mengikuti pilkada kali ini. Apa penyebabnya? Ada yang bilang karena calon yang bertarung di pilkada tidak sesuai harapan masyarakat. Calon itu lebih ditentukan oleh pimpinan pusat partai dan cenderung mengabaikan suara di akar rumput. Rumputnya sudah diinjak-injak petinggi partai di Jakarta. Begitu ada yang menulis keluhan. Sederet contoh bisa disebutkan. Meski benar atau tidaknya, bisa saja diperdebatkan. Calon wali kota Surabaya misalnya, di akar rumput Wisnu Sakti Buwana yang kini menjabat wakil wali kota dijagokan masyarakat. Dia itu kader PDI Perjuangan yang mengakar. Pernah jadi pimpinan cabang PDI di kota Surabaya. Tetapi yang dipilih oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, seorang birokrat yang bukan kader partai, Eri Cahyadi. Eri ini didukung oleh wali kota Surabaya, Tri Risma hari ini. Contoh lain, calon wali kota Solo yang digadang-gadang sejak lama adalah Ahmad Purnomo. Juga dalam posisi wakil wali kota Solo. Purnomo resmi dicalonkan oleh Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Solo. Tidak ada calon lain. Tapi anak Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka,
menikung mendaftarkan diri sebagai calon wali kota ke Dewan Pimpinan Daerah PDIP Jawa Tengah di Semarang. Dan Dewan Pimpinan Pusat setelah menerima aspirasi dari Solo dan dari Semarang, akhirnya memilih Gibran. Memangnya siapa yang berani menolak putra presiden? Menolak calon yang didukung Risma saja tak berani. Kalau Risma ngambek, wah, bisa berabe. Bukan cuma partai banteng yang begitu. Partai lainnya juga, termasuk Golkar. Di Kabupaten Badung, Bali, Partai Beringin ini sudah mengajukan kadernya sebagai calon bupati, koalisi dengan Nasdem. Resmi didukung oleh DPC dan DPD Golkar plus Partai Nasdem. Tapi apa yang terjadi? DPP Golkar memilih mendukung calon PDIP, berkoalisi dengan PDP. Ambiarlah harapan kader Golkar Bali. Dan ambiar pula pencalonan itu. Karena Nasdem tidak bisa mencalonkan sendiri, kursinya kurang. Begitulah aturan pilkada. Pengajuan setiap calon harus mendapat dukungan resmi dari partai. Itu wajar saja. Tetapi yang disebut dukungan resmi itu adalah dari Dewan Pimpinan Pusat Partai di Jakarta. Karena itu muncul suara-suara, usulan-usulan, bagaimana kalau rekomendasi calon disesuaikan dengan tingkat pemilihan. Kalau yang dipilih bupati atau wali kota, dukungan resmi yang sah cukup oleh Dewan Pimpinan Cabang. Jika yang dipilih gubernur, dukungan resmi oleh Dewan Pimpinan Daerah partai. Kalau pemilihan presiden, barulah dukungan resmi dari Dewan Pimpinan Pusat Partai. Kalau itu yang terjadi, maka pimpinan partai di daerah punya kepastian memilih kadernya yang benar-benar mengakar. Memangnya Jakarta tahu semua situasi di daerah. Memang sih alasannya Dewan Pimpinan Pusat Partai selalu menyebutkan menerima aspirasi dari daerah lewat pimpinan cabang, lewat pimpinan daerah. Tapi kenyataannya masih bisa diperdebatkan aspirasi yang mana. Atau ada alternatif yang lain. Menghapus ketentuan jumlah kursi legislatif untuk syarat mengajukan calon. Semua partai politik yang punya kursi di DPRD bisa mengajukan calon. Berapapun jumlah kursinya. Kalau itu yang terjadi, maka Gibran di Solo punya saingan berat. Karena PKS bisa mengajukan calon lain. Meskipun kursinya hanya 1 atau 2 atau 3. Begitu juga di daerah lainnya. Seperti di Bali. Partai-partai kecil yang punya kursi 1 atau 2 atau 3 bisa mengajukan calon. Kenapa tidak? Lebih bagus lagi jika aturan ini melebar sampai ke pemilihan presiden yang sesuai dengan konstitusi. Konstitusi kita menyebutkan calon presiden diajukan oleh partai
peserta pemilu tanpa disebut jumlah kursi di parlemen. Sayang sekali, ada aturan lain yang berupa undang-undang yang membatasi hal itu. Undang-undang itu seperti kita tahu dibuat oleh wakil-wakil partai, politisi partai di parlemen, dan partai besar tentu sangat leluasa menentukan apa yang terbaik untuk partainya, bukan yang terbaik untuk rakyat, bukan pula yang terbaik untuk demokrasi. Demikian sahabat yang baik, opini saya tentang bagaimana menetapkan calon-calon yang ikut dalam pilkada serentak ini. Baik pemilihan di daerah tingkat 2 bupati dan wali kota maupun pemilihan di tingkat provinsi memilih gubernur. Terima kasih atas perhatian sahabat yang baik. Jangan lupa pakai masker dan jaga jarak jika kita berada dalam kerumunan. Sampai jumpa.